sempat langsung wawancara dengan salah satu suami seorang wanita yang jadi korban di Papua. Beliau lagi-lagi di samping memang di media sosial sudah sangat terlihat sekali ya, beberapa video, gambar, kemudian ada asap, mungkin naluri kemanusiaan kita ketika kita munculkan sudah bisa merasakan lah kira-kira kondisinya kita ketika berada di sana itu kira-kira seperti apa. Menegangkan, kemudian penuh kecemasan, kemudian rasa takut, semua bercampur. Ya, sekedar mengulang kemudian cerita yang disampaikan oleh salah satu korban kemarin, itu ketika gerombolan massa sudah menghampiri rumah beliau, itu beliau kemudian hanya sempat kemudian mengangkat anaknya untuk kemudian dibawa berlari dan mengamankan istrinya di kandang babi. Dan beliau terus berlari sekencang mungkin dan dengan harapan ketika dia setelah anaknya diamankan kemudian dia masih bisa kembali kemudian untuk menyelamatkan istrinya. Namun apa yang terjadi ternyata setelah kemudian beliau kemudian meletakkan anaknya dan kembali ke rumahnya untuk mencari istrinya, kemudian dia tinggal mendapati istrinya dalam kondisi tidak bernyawa. Nah, kurang lebih kira-kira sebagai manusia nih, perasaan apa yang kemudian akan kita rasakan ketika mendapati kondisi hal yang seperti itu? Tentu akan sangat suara tembakan di mana-mana, kemudian pembakaran di mana-mana, kemudian apalagi ya mohon maaf ya tanda kutip ya hal-hal yang sifatnya sangat-sangat tidak manusiawi. Itu saya sangat yakin sebagai seorang pendatang nih yang kita harus pasti sangat-sangat pikiran kita otomatis bukan lagi persoalan harta, bukan lagi persoalan barang-barang apa yang kemudian harus kita bawa, akan tetapi ya hal yang paling memungkinkan untuk kita selamatkan ya jiwa masing-masing. Kekerasan seksual ada Pak? Ya? Kekerasan seksual ada? Kami lagi-lagi tidak mendapati informasi seperti itu. Jadi di data yang kami paling data-data korban, kemudian kalau yang terkait yang disebutkan tadi kami belum mendapatkan itu. Dan menyambung pertanyaan yang kedua tadi terkait apakah yang mengungsi cuma perempuan saja? Tidak hanya perempuan, semuanya. Karena lagi-lagi ya kalau tinggal di sana taruhannya adalah nyawa. Bahkan ya TNI saja yang memegang senjata kan ada beberapa juga yang jadi korban. Apalagi kemudian seorang warga biasa. Ya, kemudian saya yakin tidak ada yang kemudian memutuskan sebanyak dan seberapa banyak hartanya pun yang ada di sana. Dan itu terbukti. Kemudian 8.000 sampai 10.000 kemudian pengungsi yang ada di Jayapura sekarang. Ya karena mau di apa lagi, harta semua sudah dibakar. Karena banyak video-video yang beredar ya, dan itu bisa kita pastikan cukup valid tentang kondisi di sana. Itu kayak 11-12 dengan kayak sebuah daerah yang habis kena bencana gempa. Ya. Cuma bedanya memang karena itu tadi dibakar apa segala macam. Jadi, mungkin gambaran dan kondisi sekarang mungkin di Wamena lebih tergambar seperti kota mati. Seperti itu. Iya, itu dari kami.